Assalamualaikum, selamat datang di Kinau Channel. Hari ini kita akan belajar tentang parijata. Diambil dari Wikipedia, buah parijata mengandung antioksidan dan beta karoten yang tinggi, sehingga dipercaya dapat meningkatkan kesuburan. Menurut Badan Litbang Kementerian Pertanian, tanaman ini berkhasiat juga untuk menjaga kandungan ibu hamil karena mengandung cardenolin, saponin, flavionid, dan tanin. Selain itu, karena mengandung antioksidan yang tinggi, tanaman ini juga berkhasiat untuk menambah kesuburan, juga menurunkan kolesterol, mengatasi diare, mencegah sariawan, dan juga dapat berfungsi sebagai tanaman hias karena memiliki nilai estetika. Tanaman parijata di Desa Gunung Bulet. Hari ini kita akan mencoba wawancara dengan petani terkait tanaman parijata yang ada di dusun bawah. Selamat siang, Mas. Siang, Namanya siapa ya, Mas? nama saya Dirin Prayoga, asli dari Desa Wisata Gunung Bulet. Ini dengar-dengar di Desa Gunung Bulet sudah mulai ramai dibudidayakan parijata. Kira-kira bisa diceritakan gitu? Oh iya, parijata ini kebetulan saya sebagai ketua kelompok sadar wisata di Desa Gunung Bulet, dan mengenai parijata, buah parijata atau pohon parijata ini yaitu sebetulnya tanaman hutan yang liar. Tanaman hutan yang liar yang konon menurut cerita nenek moyang kita terdahulu bahwa buahnya ini dipercaya dapat menyuburkan kandungan, atau ada beberapa mitos yang orang sulit mendapatkan keturunan itu akan mudah ketika sering mengonsumsi buah hutan ini. Buah hutan ini dinamakan parijata, dan kebetulan karena saat ini kita kan sedang mengelola sebuah wisata di Desa Gunung Bulet. Destinasi itu bahasanya hanya sebagai wadah, hanya sebagai raga. Nah, tidak bisa dipungkiri mengenai produk itu merupakan roh, sebagian dari wisata, merupakan roh. Maka dari itu, karena di beberapa desa lain juga mengangkat hasil bumi, hasil yang ada di sekitar, dan kita berkeinginan sama, yaitu ingin mengangkat buah parijata yang saat ini masih belum banyak dimiliki di daerah-daerah lain, dan saat ini kita berencana ingin membuat produk olahan makanan dari bahan dasar buah parijata. Dan saat ini juga beberapa teman-teman dari pengusaha UMKM di Desa Gunung Bulet, khususnya di bawahan, juga sudah mulai mengolah beberapa jenis makanan. Salah satunya seperti ini, Mas. Ini juga ada dodol parijata. Nah, dodol parijata ini asli berbahan dasar parijata, hanya dicampuri beberapa komposisi tertentu yang kita tidak bisa sebutkan. Ini rahasia kita di pengusaha. Ini rasanya enak. Parijata itu mempunyai ciri khas rasa yang sepet dan manis, seger lah, pokoknya seger. Terus biasa kita jual kalau isi 12 kayak gini, per bungkusnya kita biasa jual Rp10.000. Dan tidak hanya dodol, juga kita sedang berusaha membuat beberapa olahan makanan lain dari bahan dasar parijata tersebut. Ada juga kita kemas sebagai minuman, sirup seperti ini, sirup, dan juga ada jus, dan juga ada stik. Stik itu sejenis makanan kering keripik yang memang kita bahan dasarnya parijata, dan itu sudah banyak kita jual di beberapa toko-toko terdekat di daerah Gunung Bulet sini. Itu hasil olahan dari anak-anak pengusaha UMKM di Gunung Bulet. Dan kebetulan karena di sini itu termasuk tanaman yang memang tidak terpakai. Di hutan ini tanaman parijata ini tuh super banyak. Tetapi kita juga tidak hanya ingin mengandalkan dari
hutan saja. Kita berkeinginan bersama pengusaha UMKM juga beberapa petani di Gunung Bulet di Desa Bawahan ini juga berencana ingin membudidaya. Ketika di hutan itu nanti stok buah yang kita olah menjadi bahan dasar makanan itu habis, kita tidak mempunyai stok, itu kita nanti akan kesulitan. Padahal kita berkeyakinan bahwa produk olahan dari bahan dasar parijata ini itu bisa terkenal seperti halnya di Dieng, Karika, dan juga beberapa khas yang dimiliki oleh daerah-daerah lain. Untuk itu saya minta terhadap PPL Pertanian dari Kecamatan Rembang, Dinas Pertanian dari Kabupaten Purbalingga untuk lebih memperhatikan kami di sini bagaimana cara membudidaya parijata dengan baik. Kita ingin menanam dan alhamdulillah beberapa warga masyarakat sini juga mendukung, berkeinginan untuk membudidaya parijata yang targetnya itu 10.000 pohon untuk menjadi yang tadinya lahan ditanami kayu, lahan produktif yang sawah yang dialihkan untuk penanaman kapulaga dan lain sebagainya. Kita akan merencanakan beberapa luas tanah yang untuk budidaya parijata ini, Mas. Oke, terima kasih keterangannya. Satu lagi Pak, apa alasannya dipilih tanaman parijata ini untuk jadi ikon di bawah? Karena kita mempercayai bahwa ini tidak bisa didapat di daerah lain. Kemungkinan di daerah lain ada, Mas, tapi jumlahnya terbatas. Dan kebetulan kalau di hutan di wilayah kita ini super banyak. Berarti untuk budidaya sendiri baru coba-coba ya, belum? Baru coba-coba, Mas. Baru coba-coba. Makanya pentingnya pengawalan dari PPL dan dari PPL. dinas terkait. Oke, terima kasih atas keterangannya Mas. Oke. Semoga program ini bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuai apa yang diharapkan. Siap.